Perusahaan mengumumkan laba naik 28%. Pendapatannya juga tumbuh. Tetapi harga sahamnya malah turun 8%. Apakah pasar tidak masuk akal? Belum tentu. Harga saham tidak hanya melihat apakah hasilnya bagus, tetapi apakah hasil itu lebih baik atau lebih buruk dari harapan investor. Sebelum laporan terbit, investor sudah membuat perkiraan dari penjualan, biaya bahan baku, tren konsumen, dan penjelasan manajemen. Perkiraan itu memengaruhi keputusan beli dan jual. Karena itu, sebagian kabar baik sering sudah tercermin dalam harga sebelum angka resmi diumumkan. Saat laporan keluar, pertanyaan pentingnya bukan hanya, apakah laba naik? Pertanyaan yang lebih berguna adalah, apakah hasil aktual berada di atas atau di bawah perkiraan? Selisih ini sering disebut kejutan laba. Hasil di atas harapan merupakan kejutan positif. Hasil di bawah harapan merupakan kejutan negatif. Bayangkan nilai ujian Anda 85. Itu nilai bagus. Tetapi jika semua orang mengharapkan 95, hasil 85 tetap terasa mengecewakan. Saham bekerja dengan logika serupa. Sebuah perusahaan dapat tumbuh dibanding tahun lalu, tetapi tetap mengecewakan jika pasar mengharapkan pertumbuhan yang lebih tinggi. Standar pasar juga dipengaruhi valuasi. Saham yang dihargai sangat optimistis biasanya dituntut menghasilkan pertumbuhan tinggi dan stabil. Laporan yang sekadar bagus mungkin belum cukup. Sedikit saja meleset, investor dapat menurunkan penilaian mereka. Namun, ini bukan berarti saham mahal pasti turun setelah laporan. Pasar juga memperhatikan target perusahaan ke depan. Laba kuartal ini mungkin kuat, tetapi harga bisa turun jika manajemen memperkirakan penjualan melambat atau keuntungan dari setiap penjualan mengecil. Alasannya sederhana, nilai saham terutama bergantung pada kemampuan bisnis menghasilkan uang pada masa depan, bukan hanya pada satu laporan masa lalu. Kita gunakan contoh hipotetis bernama PT Nusa Pangan. Sebelum laporan keluar, harga sahamnya sudah naik 40% karena investor mengharapkan ekspansi yang kuat. Artinya, pasar tidak memulai penilaian dari nol. Investor sudah membayar harga lebih tinggi untuk harapan tersebut. Ketika laporan terbit, pendapatan naik 20% dan laba bersih naik 28%. Operasinya juga tetap menghasilkan kas. Jika hanya melihat angka ini, laporannya memang tampak sehat. Perusahaan masih tumbuh dan tetap untung. Masalahnya, investor mengharapkan hasil yang lebih tinggi. Pendapatan dan laba aktual berada di bawah perkiraan pasar. Jadi, dua hal benar pada saat yang sama. Perusahaan tumbuh dibanding tahun lalu, tetapi pertumbuhannya tidak setinggi yang sudah dibayar investor. Investor kemudian memeriksa margin, yaitu bagian penjualan yang tersisa sebagai keuntungan. Jika penjualan naik tetapi margin turun, perusahaan menghasilkan keuntungan yang lebih kecil dari setiap rupiah penjualan. Penyebabnya bisa sementara atau serius. Kita perlu membaca penjelasan perusahaan, bukan menebak. Dalam contoh ini, manajemen juga menurunkan target pertumbuhan penjualan dan margin untuk periode berikutnya. Inilah kabar yang paling mengubah cerita. Pasar bukan sedang menyangkal laba yang sudah terjadi. Pasar sedang menurunkan perkiraan terhadap laba yang belum terjadi. Sekarang penyebab penurunan harga menjadi jelas. Harapan sudah tinggi. Hasil aktual sedikit meleset. Margin melemah. Target ke depan juga dipangkas. Penurunan harga tidak otomatis berarti bisnisnya buruk. Itu berarti informasi baru lebih lemah daripada skenario yang sebelumnya tercermin dalam harga. Agar tidak terjebak headline, pisahkan laporan menjadi dua bagian. Pertama, hasil yang sudah terjadi, penjualan, laba, margin, dan arus kas. Kedua, informasi tentang masa depan, target perusahaan, permintaan, biaya, dan rencana ekspansi. Harga sering lebih sensitif terhadap bagian kedua. Berikutnya, periksa kualitas laba. Tanyakan apakah keuntungan berasal dari bisnis utama dan apakah benar-benar menghasilkan kas. Jika laba naik tetapi kas operasi melemah, lihat apakah pelanggan belum membayar atau persediaan menumpuk. Satu periode belum cukup untuk menyimpulkan masalah, jadi periksa polanya selama beberapa laporan. Setelah laporan keluar, ajukan 5 pertanyaan. Apakah hasil aktual di atas atau di bawah harapan? Apakah target perusahaan naik atau turun? Apakah margin membaik,
Apakah laba didukung arus kas? Dan apakah harga sebelumnya sudah terlalu optimistis? 5 pertanyaan ini lebih berguna daripada langsung membeli hanya karena laba naik. Kesimpulannya, harga saham bisa turun setelah laporan bagus karena pasar membandingkan kenyataan dengan harapan, lalu memperbarui pandangan tentang masa depan. Pasar tidak selalu benar. Tetapi dengan memahami hasil, prospek, margin, arus kas, dan valuasi, kita dapat menilai penurunan harga dengan analisis, bukan kebingungan. Materi ini bersifat edukasi, bukan rekomendasi membeli atau menjual saham.